Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan sekaligus membuat pengamatan tentang campuran. Untuk alat dan bahannya adalah 4 buah gelas, 3 buah sendok makan, gula pasir, minyak, dan pasir. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita masukkan 4 sendok pasir ke dalam gelas kedua, lalu kita aduk. Kedua, kita masukkan 4 sendok minyak ke dalam gelas yang ketiga. Ketiga, masukkan 4 sendok gula pasir ke dalam gelas keempat lalu aduk. Untuk hasil pengamatannya, gelas dengan gula. Gula dapat larut dalam air karena gula dan air memiliki sifat kepolaran yang sama. Kepolaran adalah kemampuan suatu molekul untuk memiliki muatan positif dan negatif pada bagian yang berbeda. Molekul air HU dan gula sukrosa keduanya bersifat polar. Ketika gula dicampur dengan air, molekul-molekul air akan menarik molekul-molekul gula karena adanya perbedaan muatan tadi. Bagian positif pada molekul air akan tertarik ke bagian negatif pada molekul gula. Dan sebaliknya, tarikan ini menyebabkan molekul gula terlepas dari ikatan antar molekul gula lainnya dan menyebar di antara molekul-molekul air. Dengan kata lain, gula larut dalam air. Proses pelarutan ini juga dibantu oleh energi kinetik molekul-molekul air. Molekul air yang bergerak akan menumbuk molekul gula dan membantu memecah ikatan antar molekul gula, sehingga gula semakin mudah larut. Gelas dengan minyak. Minyak tidak bisa larut dalam air karena keduanya memiliki sifat molekul yang berbeda. Air adalah molekul polar, sedangkan minyak adalah molekul non-polar. Perbedaan polar dan non-polar adalah molekul polar memiliki muatan positif dan negatif yang terdistribusi tidak merata di seluruh molekulnya. Hal ini menyebabkan molekul air tertarik satu sama lain karena adanya perbedaan muatan tersebut. Sementara molekul non-polar tidak memiliki muatan positif atau negatif yang terpisah. Molekul minyak terdiri dari rantai hidrokarbon yang panjang dan simetris, sehingga tidak ada perbedaan muatan yang signifikan. Karena air adalah molekul polar, ia lebih suka berinteraksi dengan molekul polar lainnya. Molekul-molekul air akan saling tarik-menarik dan membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Sementara itu, molekul minyak yang non-polar tidak memiliki muatan yang sesuai untuk berinteraksi dengan molekul air. Ketika minyak dan air dicampur, molekul-molekul air akan tetap saling berikatan dan membentuk kelompok-kelompok. Sementara molekul-molekul minyak akan terdorong keluar dari kelompok air karena tidak ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Hal ini menyebabkan minyak dan air terpisah menjadi dua lapisan yang berbeda. Gelas dengan pasir.
Ketika pasir dicampur dengan air, pasir akan tetap berbentuk butiran-butiran padat dan akan mengendap di dasar wadah. Air akan terlihat keruh karena partikel-partikel pasir tersuspensi di dalamnya. Tetapi pasir tidak akan larut dan menyatu dengan air. Mengapa pasir tidak larut dalam air? Jawabannya adalah, pertama, perbedaan sifat molekul. Air adalah molekul polar, sedangkan pasir umumnya terdiri dari silika, CO2, yang merupakan molekul nonpolar. Molekul polar dan nonpolar tidak dapat bercampur karena perbedaan muatan listriknya. Kedua, ikatan kimia. Ikatan kimia antara molekul-molekul pasir sangat kuat dan tidak dapat diputus oleh molekul air. Agar suatu zat dapat larut, ikatan antar molekul zat tersebut harus lebih lemah daripada gaya tarik antara molekul zat terlarut dan molekul pelarut. Ketiga, ukuran partikel. Pasir memiliki ukuran partikel yang relatif besar dibandingkan dengan molekul air. Partikel pasir terlalu besar untuk dapat diselipkan di antara molekul-molekul air. Oke, mungkin sekian dulu dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.